Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Agus Katipura Mahardika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang intensive care. Jadi intensive care adalah merupakan cabang ilmu kedokteran yang menangani pasien yang sakit kritis atau serius dan pasien yang sedang dalam tahap pemulihan dari kondisi penyakit yang mengancam nyawa. Penanganan pada intensive care meliputi monitoring yang intensif atau invasif, resusitasi, dan penanganan yang bersifat penanganan terakhir. Merupakan penanganan multidisipliner yang umumnya bertugas di ruang ICU. Dari cakupannya, pasien dimasukkan ke ICU apabila memerlukan perawatan yang lebih banyak daripada pelayanan ruang umum yang berada di satu rumah sakit. Indikasi masuk ICU dapat berupa ketidakstabilan kardiovaskuler, sepsis, aritmia, penyakit yang memerlukan bantuan ventilator, atau pasien yang mengalami kegagalan organ multiple. Jenis dari ICU yang dapat dibagi berdasarkan pasien ditangani seperti Intensive Cardiac Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, dan sebagainya. Oke, untuk monitoring ada monitoring invasif dan non-invasif. Monitoring non-invasif merupakan monitoring yang tidak memerlukan tindakan menembus kulit yang umumnya tidak menyebabkan kesakitan. Yang dimonitor adalah vital sign yang meliputi tekanan darah, denyut nadi, laju nafas, dan temperatur. Ekokardiogram untuk evaluasi jantung, elektroensefalografi untuk evaluasi otak, dan oximeter untuk kadar oksigen dalam darah. Sedangkan monitoring invasif merupakan monitoring yang memiliki tingkat akurat yang tinggi namun memerlukan tindakan invasif. Seperti line arteri untuk mengukur tekanan darah dan gas darah, monitor tekanan intrakarnial, central line atau PICC untuk pemberian obat atau nutrisi parektal, bronkoskopi untuk melihat paru dan memperoleh sampel cairan paru. Penanganan yang terdapat di ICU. Penanganan untuk kardiovaskuler, ada kateter jantung sementara untuk pancing arterial dan ventricle. Ada balon intra-aorta untuk stabilisasi pasien dengan shock kardiogenik. Dan penanganan gastrointestinal seperti tube untuk memasukkan makanan, intubasi nasogastrik untuk nutrisi tambahan, namun dapat digunakan juga untuk kubah lambung, dan aspirasi peritoneum untuk mengambil sampel cairan paru. Untuk pada bagian renal, ada hemofiltrasi untuk acute kidney injury. Pada bagian pernafasan, ada ventilasi mekanik untuk membantu pernafasan dan suplai oksigen melalui endotracheal tube, bisa juga tracheotomi ataupun masker. Ada trakosintesis untuk menghilangkan cairan atau udara di kapung pleura. Kemudian dari obat-obatannya dapat berupa inotropik, sedatif, antibiotik, dan analgesik. Pasien di ICU dapat memiliki komplikasi yang dapat memperpanjang masa MRS seperti acute kidney injury, infeksi vaskular akibat kateter, infeksi saluran kemih akibat kateter, delirium, perdarahan gastrointestinal, VAP, hingga kematian, sehingga harus diperhatikan penanganan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku di ICU. Baik, sekian tentang intensive care. Terima kasih.